Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat 22. Namun sebelum itu mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca ini, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat 22 di bawah perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batrah dari kayu gofir. Batrah itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batrah itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batrah itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam batrah itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita dituntun dengan tema keluarga yang bergaul dengan Allah. Dan tema ini juga sebagai salah satu bentuk
tema yang mau mengajarkan tentang keluarga Nuh. Berbicara tentang Nuh, ini berbicara tentang air bah. Jadi ketong bukan mengenal Nuh karena dia perbuatan, tapi ketong mengenal Nuh karena perbuatan Allah yang memusnahkan seluruh ciptaannya terkecuali Nuh melalui air bah. Jadi ketong kenal Nuh, entah itu bapak mama saudara seperti apa, tetapi secara khusus saya mengenal Nuh dari air bah. Jadi kalau masa itu tidak ada air bah, saya tidak mengenal Nuh dan keluarganya. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, di sini Nuh digambarkan sebagai seorang yang tidak bercacat celah. Jadi dia tidak memiliki noda dosa. Dia dianggap bersih dan tulus hatinya. Dengan begitu, dalam pembacaan ini juga diberikan satu penegasan di mana Nuh merupakan satu teman, satu pelayanan. Dia adalah seorang yang benar-benar hidup mau bergaul dengan Tuhan. Dia adalah seorang orang yang betul-betul mau melayani Tuhan di dalam sukacita pelayanan. Nuh yang hidup bergaul dengan Allah menguntungkan ia di masa kehidupannya waktu itu. Bayangkan seluruh ciptaan Allah, mau itu tumbuh-tumbuhan, mau itu hewan-hewanan laut, mau itu semut ataupun apapun itu, Tuhan membinasakan semuanya itu karena rasa sakit hatinya, karena rasa sakit dan terluka hatinya, kekecewaan karena harga dirinya sebagai Allah yang hidup ini, melihat bagaimana ciptaannya mempergunakan hak dan kebebasan mereka dengan sia-sia, yang membuat Allah marah. Yang membuat Allah marah dengan cara menghukum mereka. Tetapi ada yang lebih menarik dari sini. Ternyata keluarga Nuh yang bergaul dengan Allah ini menunjukkan satu indikasi di mana setiap kita harusnya mau bergaul dengan siapapun. Kenapa saya bilang siapapun? Karena Allah itu ada di dalam setiap diri ciptaannya. Tentang bagaimana cara bergaul adalah tentang bagaimana kita ada dalam satu lingkungan, kita dalam satu keluarga, kita dalam satu komunitas lainnya. Terlebih tentang bagaimana kita yang ada dalam posisi-posisi yang semestinya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh hidup bergaul dengan Allah merupakan satu keuntungan yang sangat-sangat besar. Air bah bisa sapu semua hal, terkecuali Nuh, keluarganya, anak istrinya, istri dari anak-anaknya, dan hewan-hewan menurut satu pasang. Ini sebuah keajaiban yang sangat luar biasa yang Tuhan buat untuk menyapu ratakan seluruh hal yang melukai hatinya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bergaul Nuh adalah salah satu contoh nyata bagi kita untuk mau hidup bergaul dengan Allah. Bukan hanya bergaul di pinggir-pinggir jalan untuk minum mabuk dan sebagainya, tetapi bersungguh-sungguh mau bergaul dengan Allah di dalam tugas pelayanannya. Tidak usah berpikir bahwa ketika ketong tidak melakukan itu, ketong ikut yang lain, atau ketong tidak mau bergaul dengan mereka, itu akan menyusahkan ketong pun diri, itu akan merusak ketong pikiran. Tidak. Kalau ketong tahu bahwa yang tempat ketong bergaul itu adalah tempat yang salah, maka ketong harus pindah. Pindah kemana? Pindah ke Tuhan. Laporkan semuanya itu kepada Tuhan tentang bagaimana ketong bergaul dan seperti apa seharusnya kita bergaul dengan Allah. Nuh telah memberikan satu contoh yang hidup. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita semua siap untuk menjalani kehidupan yang baru dengan
tetap bersekutu dan bergaul dengan Allah. Demikian, amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup renungan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami bersyukur karena perkenan Tuhan kami boleh baca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kami memohon dalam Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan dan tugas tanggung jawab kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami doakan keluarga kami, anak, istri, suami, opa, oma, orang tua kami dalam masa-masa kehidupan, pekerjaan, pelayanan. Apapun yang mereka gumulkan di hadapan Tuhan, ketika mereka mendengar, kami mohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan kami dengan doa-doa yang kami panjatkan hanya kepada Tuhan. Selepas ini kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak, Mama, Saudara semua. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus senantiasa mencukupkan Bapak, Mama semua.